Hello Mission Lovers, jumpa lagi di Mission Stories. Gimana nih kabarnya? Apakah ada sukacita? Mission Lovers, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari Santo Matteo Ricci. Daripada kita makin penasaran, mari kita simak. Pastor Matteo Ricci lahir di Macerata pada tanggal 6 Oktober 1552. Setelah menyelesaikan studi pertamanya di Kolose Jesuit di kampung halamannya, ia meneruskan suara hatinya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Maka pada usia 18 tahun, ia bergabung dengan Serikat Yesus di Roma. Pada tahun 1577, dia meminta untuk berangkat ke misi di Timur Jauh. Akhirnya, izin untuk berangkat ke misi diperolehnya, meskipun ia masih belum menjadi imam. Matteo Ricci pun mulai berlayar dari Lisbon. Setelah 6 bulan berlayar, dia tiba di India, di Goa. Setelah beberapa waktu kemudian, dia ditabiskan menjadi imam. Tugas misionernya tidak hanya berhenti di India. Pada tahun 1582, untuk melanjutkan ke Makau, untuk mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa agar bisa memasuki Tiongkok. Pada waktu itu, negara Tiongkok memang sulit untuk dimasuki oleh para misionaris. Tiongkok yang tertutup terhadap dirinya sendiri selalu mencegah orang-orang barat untuk mendarat, apalagi tetap berada di wilayah Tiongkok. Namun, Matteo Ricci, berkat semacam perlindungan lokal yang diperolehnya, berhasil menginjakkan kaki di benua Tiongkok pada 10 September 1583. Kota pertama dia tinggal ada di Zhaoqing, saat ini di wilayah Kanton. Kemudian di Nanjing, 1585 sampai 1601. Dan terakhir di Beijing hingga tahun 1610, tahun kematiannya. Tanggal 24 Januari 1601, ia disambut dengan sangat hormat oleh kaum terpelajar, masyarakat Tiongkok, dan bahkan kaisar sendiri. Adik-adik terkasih, mari kita ingat bahwa agar Matteo Ricci bisa menyebarkan iman Katoliknya kepada Yesus Kristus di Tiongkok, diperlukan semacam persetujuan resmi bagi para misionaris ini. Meskipun ada kebebasan bagi orang Tiongkok untuk dapat menganut keyakinannya. Oleh karena itu, penting untuk tiba langsung di jantung Tiongkok atau istana kaisar di Beijing. Apakah yang dilakukan oleh Matteo Ricci? Matteo Ricci kemudian mengadopsi pakaian para penulis, membiarkan janggut dan rambutnya tumbuh, dan dengan ketat menggunakan kursi sofa saat bepergian. Dengan cara ini, dan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, ia akhirnya berhasil memasuki lingkaran sastrawan, yaitu tingkat tertinggi dalam tangga hierarki. Ini mungkin tampak aneh, atau mungkin karena pikiran yang sedikit eksentrik. Namun, kenyataannya sangat sulit bagi para misionaris untuk membawa firman Tuhan ke negara di mana kaisar dianggap sebagai putra surga dan di mana segala sesuatunya adalah orang asing. Maka, mereka dianggap sebagai musuh, dilihat sebagai lawan, dan karena itu dibuang. Ketika tiba di Tiongkok, mereka ternyata diterima dengan baik. Kemudian, gubernur bertanya kepada mereka tentang siapa mereka, dari mana asal mereka, dan apa yang mereka inginkan. Mereka menjawab bahwa mereka adalah para misionaris yang tertarik dengan gaya pemerintahan di Tiongkok yang baik. Mereka juga mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan tempat di mana mereka dapat membuat rumah kecil dan gereja untuk melayani Tuhan mereka sampai mati. Lebih dari sekedar kata-kata, Ricci pertama-tama mencoba menyebarkan iman Katolik dengan kesucian hidup, dengan sopan santun, dan dengan komitmen terhadap semua orang. Ia mengembangkan dan menerapkan metode mewartakan Injil dengan cara baru, yaitu dengan menyesuaikan diri pada kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Tiongkok. Ricci pun juga mengarahkan segala kegiatannya untuk mempertobatkan kaum terpelajar dan kelas penguasa, sekaligus memberikan pembinaan
bagi para imam setempat. Disinilah kecerdikan Matteo Ricci untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dan berusaha agar tidak terlihat sebagai orang asing di Tiongkok. Ia memutuskan untuk mulai mengenakan pakaian seorang biksu Buddha agar orang memiliki gambaran tentang siapa dirinya, yaitu seorang orang beragama. Kemudian, Matteo Ricci sadar kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan pilihannya ini. Ia segera menyadari bahwa konsep keagamaan warga setempat itu benar-benar berbeda dari konsep agama barat tentang agama. Para biksu juga tidak mempunyai reputasi yang baik di kalangan masyarakat, maupun di kalangan sastrawan dan kelompok Mandarin. Masyarakat sebenarnya lebih mengenal Konghucu. Doktrin keagamaannya memperkuat dan mendukung pembentukan negara birokrasi yang terpusat, seimbang, dan tertata rapi. Hal ini ternyata meluas sampai ke unit paling kecil, yaitu keluarga. Misalnya, ada pemimpin dan ada pelayan, ada orang tua dan ada anak, ada kakak dan ada adik, ada suami dan ada istri, ada terang dan ada gelap. Semuanya berpasangan. Maka, setiap orang pun mempunyai dua kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menjadi manusia yang jujur dan penuh kasih sayang. Mengetahui bagaimana orang-orang Tiongkok sangat menghargai kebudayaannya, Matteo Ricci pun memanfaatkannya untuk mewartakan iman Katolik melalui sains. Ia mengajar fisika, astronomi, geografi, matematika, musik, dan juga menerbitkan banyak buku keagamaan dan kajian ilmiah. Bukunya ini sangat populer dan dibaca di seluruh kekaisaran Tiongkok. Hingga saat ini, karya-karya Matteo Ricci masih masuk dalam jajaran sastra Tiongkok terbaik. Lihatlah misionaris ini. Ia sejak awal berusaha untuk menjadi orang Tiongkok bersama orang Tiongkok. Ia menampilkan dirinya dengan penuh rasa hormat terhadap tradisi dan budaya Timur. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai sastrawan Barat, yang merupakan pembawa pengetahuan yang sangat baru di bidang matematika, astronomi, dan geografis, dan juga kekatolikan, yang pada waktu itu masih tidak banyak diketahui oleh lapisan kelas atas warga Tiongkok. Selama tinggal di Zhaoqing, pada periode pertama kediamannya di Tiongkok, dengan bantuan seorang sarjana Tiongkok yang dibaptis pada tahun itu, ia mencetak katekisme singkat dalam bahasa Mandarin sebanyak 1.200 buku. Inilah buku-buku kecil benar-benar merupakan buku pertama yang ditulis oleh orang asing dalam bahasa Cina. Seperti buku doa Filokalia kita kan? Pada tahun 1589, setelah ribuan kesulitan, fitnah, dan panggilan pengadilan, dia diusir dari Zhaoqing dan berlindung di Shaozhou. Ia tinggal di sini selama 6 tahun. Ia menjalin persahabatan erat dengan para sastrawan yang berpikiran paling terbuka pada saat itu, dan mengabdikan dirinya untuk belajar tentang sastra Mandarin dan menerjemahkan banyak-banyak teks klasik, khususnya Konfusianisme, serta menerjemahkan berbagai karya ilmiah dari dunia barat ke bahasa Mandarin klasik. Misalnya, 6 buku pertama berjudul Elementi karya Euclid. Ada beberapa karya yang ditulis oleh Ricci yang mendapat kekaguman dari semakin banyak pembaca. Buku 10 bab dari seorang pria aneh dicetak pada tahun 1607. Sebuah buku moral yang judulnya mengacu pada ungkapan terkenal Konfusius. Manusia itu aneh bagi sesama manusia, tetapi ia serupa dengan Tuhan. Buku lain juga dicetak oleh Matteo Ricci, yaitu buku tentang pembuktian keberadaan Tuhan, pencipta dan pengatur seluruh makhluk hidup. Buku ini berjudul Gagasan Asli tentang Tuhan. Buku yang ditulis dengan argumentasi filsafat dari sumber klasik Tiongkok ini juga ditunjukkan tentang keabadian jiwa manusia dan menyangkal monisme fantastik dan doktrin metempsikosis, yaitu tentang reinkarnasi jiwa. Satu buku lain lagi yang dicetak oleh Matteo Ricci berjudul Risalah tentang Persahabatan. Buku ini diambil dari perkataan-perkataan bijak para filsuf Tiongkok
dan para orang kudus dari gereja Katolik. Matteo Ricci memberi arti dari sahabat sebagai sebagian dari diriku sendiri atau bahkan sebagai aku yang lain. Karya yang paling populer, terkenal, dan paling dikagumi bahkan oleh kaisar adalah Peta Dunia. Dalam buku ini, Matteo Ricci memberikan gambaran tentang posisi dunia mereka dalam koordinat dengan kutub utara dan selatan, garis ekuator, serta memberikan penjelasan yang hampir tidak mereka ketahui tentang dunia Eropa, juga Amerika dan Afrika. Akhirnya, peta besar 10.000 negara dibuat mendatar seperti panel dan dibuat hingga 5 versi berturut-turut. Sampai pada akhirnya dipresentasikan kepada Kaisar Wanli dan digantung di Istana Kekaisaran di Beijing. Matteo Ricci mengambil kata 10.000 sebagai lambang jumlah yang tidak terbatas dalam pemahaman budaya Tiongkok. Tidak sampai di situ saja, setelah Matteo Ricci belajar di Roma di bawah bimbingan Clavius, astronom yang bertanggung jawab atas reformasi kalender yang diadopsi oleh Gregorius XIII, ia juga memberikan bantuan besar kepada para astronom Tiongkok dalam merumuskan perhitungan kalender mereka agar kalender bertepatan dengan musim. Di kemudian hari, kalender ini menjadi sangat penting untuk mengetahui waktu penyebaran agama Katolik di Tiongkok. Sejak saat itu, para misionaris Jesuit diberi tugas untuk merumuskan kalender baru setiap tahun. Dan selanjutnya, sebagai tanda terima kasih, Kaisar Kangxi memberi toleransi kepada mereka tahun 1690 untuk mewartakan Injil, mengajar, dan membangun gereja Katolik di seluruh Tiongkok. Apa yang kita bisa pelajari dari Matteo Ricci? Yang pertama, Matteo Ricci sangat cerdas, namun ia tidak sombong. Ia tidak memandang rendah orang lain atau budaya lain. Sebagai misionaris dan berkarya di dunia dan budaya yang baru, ia tidak pernah terpikir untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat setempat dalam hal spiritualitas, agar kemudian mempunyai landasan bebas dan menganut agama. Ia yakin bahwa kita semua bersaudara dalam Tuhan. Ia justru beradaptasi dengan baik dan menjadikan kebiasaan dan adat istiadat yang positif dari peradaban Tiongkok sebagai miliknya. Yang kedua, Matteo Ricci adalah seorang yang bekerja keras. Ia menggunakan semua ilmu dan kepandaiannya untuk mencapai satu tujuan, yaitu agar Injil Yesus Kristus diwartakan dengan kata dan keteladanan. Ia tidak mencari pangkat, kedudukan, atau kekayaan dengan semua keahliannya tersebut, tetapi menggunakannya agar orang lain bisa lebih mengenal Tuhan yang menciptakan segala ilmu tersebut. Dan yang ketiga, sebagai misionaris, Matteo Ricci menjadi orang Tiongkok dengan orang Tiongkok. Ia tidak membegahkan kehebatan kotanya di Italia lebih tinggi dari budaya Tiongkok. Dalam pribadinya, Matteo Ricci mampu menciptakan keharmonisan batin yang luar biasa antara imam dan cendekiawan, antara Katolik dan Orientalis, dan antara Italia dan Tiongkok. Setelah 28 tahun ia bermisi di Tiongkok sebagai misionaris, Matteo Ricci meninggal secara suci di Beijing pada tanggal 11 Mei 1610 pada usia 57 tahun. Banyak orang berduka, tidak hanya Serikat Yesus yang telah mengirimkan dia sebagai misionaris, namun juga para sahabat, para ilmuwan, para pejabat di kekaisaran, dan banyak warga Tiongkok yang mengenalnya melalui tulisan-tulisannya. Matteo Ricci dinyatakan sebagai hamba Allah pada tanggal 19 April 1984 oleh Paus Yohanes Paulus II. Kemudian dinyatakan dengan gelar Venerable oleh Paus Fransiskus pada tanggal 17 Desember 2022. Saat ini kita semua masih menunggu hasil proses beatifikasi dan kanonisasinya. Marilah kita berdoa. Nah, Mission Lovers, sekian dulu perjumpaan kita pada kisah hidupnya Santo Matteo Ricci. Sampai jumpa di Mission Stories berikutnya. Let's missions, bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Bye-bye.